Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Silani dari kelas S1 Teknik Mesin kelas A, NIM 2207112695. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal UTS Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Pak Nurdiansyah, MPD. Baiklah, soal yang pertama adalah jelaskan mengapa negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan secara terus-menerus bagi warga negara, khususnya bagi generasi muda. Tujuannya adalah untuk menumpuk kesadaran cinta tanah air, mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN. Apakah yang maksud dengan PPBN dan bagaimana implementasinya dalam lingkungan pendidikan formal? Baiklah, jawabannya, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, kebutuhan wilayah nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang ketiga adalah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hidup bersama-sama dengan bangsa lain di dunia harus memiliki identitas nasional. Mengapa identitas nasional itu penting bagi bangsa Indonesia? Sebutkan salah satu identitas nasional bangsa Indonesia dan jelaskan alasan bangsa Indonesia sepakat untuk menggunakannya sebagai identitas nasional. Jawabannya adalah identitas nasional memiliki kedudukan yang sangat penting. Apabila sebuah negara ingin dihormati dan dihargai oleh negara lain yang ada di dunia ini, maka negara tersebut harus menunjukkan identitasnya sebagai rasa bangga karena identitas nasional tersebut tidak dimiliki oleh negara lain. Contohnya seperti adat istiadat, agar nantinya budaya di Indonesia menjadi ciri khas bagi negara lain sebagai pembeda. Dan bahasa daerah Indonesia yang sangat banyak. Selanjutnya, soal nomor 4. Coba saudara jelaskan apa yang Anda ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam gerak pelaksanaan kewenangannya. Yang saya ketahui tentang Mahkamah Konstitusi dalam kewenangannya adalah Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk: yang pertama, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar; yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar; yang ketiga, memutus pembubaran partai politik; dan yang terakhir, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Soal selanjutnya yang kelima, carilah satu kasus berkaitan dengan masalah demokrasi yang terjadi di Indonesia menurut Anda. Uraikan kasus tersebut dan berikan pandanganmu tentang perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini dengan persoalan keberagaman. Yang pertama adalah demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung. Setelah melalui proses pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang kita pilih melalui pemilu. Demokrasi tidak sama dengan kebebasan. Maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara konsep demokrasi dan kebebasan, tetapi tidak sama. Demokrasi adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang dibatasi oleh aturan atau konstitusi. Contoh kasusnya yaitu tragedi Trisakti. Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang berbeda. Sebagaimana pada tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia, di mana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa Orde Baru demokrasi adalah sesuatu yang mahal harganya. Bahkan untuk menembusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada tragedi Trisakti, dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara. Aksi ini sendiri adalah perwujudan dari implementasi demokrasi yang harus berlaku di Indonesia. Namun, aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, para mahasiswa bergerak mundur diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan. Korban pun berjatuhan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Menurut pemahaman saya, jelas ada kemajuan yang signifikan perihal ini bagi Indonesia sendiri. Dalam peringkat global, indeks demokrasi Indonesia bertengger di posisi 52, naik 12 peringkat dari 2020. Indonesia mencatat kemajuan dalam kehidupan demokrasi di sepanjang 2021. Kemajuan ini ditunjukkan oleh kenaikan indeks demokrasi di Indonesia dari 6,30 pada 2020 menjadi 6,71 pada 2021. Peningkatan itu membawa Indonesia kini bertengger pada peringkat 52 dunia. Terkerek setinggi 12 anak tangga dibanding posisi ke-64 pada 2020. Budaya politik memang selalu menjadi isu rumit di Indonesia. Ia merujuk perilaku masyarakat dalam kehidupan bernegara, yang di dalamnya ada unsur hukum, norma, dan terkait pula penyelenggaraannya. Aparatur negara menentukan nilai
budaya politik. Namun, indikator budaya politik dan kebebasan sipil masih menjadi unsur yang tertinggal di Indonesia. Tapi menurut saya, dengan segala kekurangannya, indeks demokrasi di negara kita bisa dianggap masih lebih baik dibandingkan negara tetangga. Selanjutnya, soal nomor 6, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konstitusi negara Republik Indonesia. Mengapa diperlukan konstitusi bagi sebuah negara? Mengapa Indonesia melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Jelaskan. Adapun fungsi konstitusi bagi sebuah negara adalah sebagai sarana memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuatan politik dan membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa atau memberi batasan kepada para penguasa pemerintahan. Adapun fungsi Indonesia melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai penyempurnaan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ekstensi negara demokrasi, dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Sekian jawaban UTS saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.